jelas ya. Ya, jelas sekali. Oh ya, Ya. puji Tuhan. Saya apa mau sedikit kesaksian ya. Boleh. Hmm, Sebelumnya eh, anak saya itu juga yang namanya Jessica itu, yang anak pertama, Iya. dia itu juga kemarin itu kan eh, kuliahnya juga kuliah online gitu. Kuliah online, dia keterima dapat beasiswa 100% di Xiamen di Malaysia itu 100%, tapi apa tidak boleh sama papahnya. Hmm. Akhirnya Jessica itu kuliahnya online gitu. Hmm. Online ngambil sarjana hukum. Nah, terus sama sambil mau kerja gitu. Ya, terus habis gitu anak saya ini kan juga kayak Anita ya, translator Mandarin gitu. Hmm. Translator Mandarin. Waktu itu, padahal anak saya tuh enggak ngelamar-ngelamar gitu, enggak ngelamar-ngelamar. Tiba-tiba ada orang nyari translator gitu. Nah, terus suami saya menawarkan anak saya yang Jessica itu. Umurnya Hmm. 18, mau enggak? Oh, nariknya tuh 20 lebih, nah 20 tahun ke atas gitu, dua-dua gitu. Oh ya Hmm. sudah. Jess, enggak apa-apa, kita berserah sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang kehendak Tuhan yang jadi gitu. Tiba-tiba jam 2 ditelepon, enggak apa-apa wis. Ditemuke sama anakmu enggak apa-apa gitu. Akhirnya sekarang anak saya kerja di sana gitu. Wow, puji Dan Tuhan. ya kerja di sana dan eh di 3 kali lipat UMR gitu. 3 kali lipat Mantap. UMR ya gitu. Nah ini juga banyak yang mau cari translator gitu. Kalau Anita Hmm. sini banyak yang butuh. Oh iya. Saya bisanya online masalahnya, C. Oh gitu ya. Iya, kerja Iya, saya iya, online iya. semua. Oh gitu. Iya, iya. Hmm. Ini nyarinya langsung offline Anita kalau mau gitu. Ya, Ya. ya. Terima kasih Nah, infonya. ya, ya. Ini kitab saya baca di mana ya? Saya kemarin tuh baca di Amsal. Di Oke, Amsal itu saya buka ya. saya ah, saya mulai penasaran gitu. Apa sih yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat yang apa yang ditulis di Alkitab gitu, di Amsal gitu. Kemudian saya baca waktu itu saya tuh enggak terlalu masih meraba-raba lah yang dimaksud hikmat itu bagaimana gitu. Dan kemudian saya kayak ada yang memberikan saya pengertian gitu. Ya, jadi gini, eh, dalam permukaan bumi ini bagian yang terdalam dari permukaan bumi ini itu tuh apa sih gitu? Yang paling terdalam dari permukaan bumi ini. Kan kita memikirnya laut, jurang ya, atau samudra gitu. Ya ternyata ya setelah saya cari-cari, ternyata titik terdalam dari permukaan bumi itu adalah apa palung samudra. Dasar jurang, dasar jurang atau palung samudra. Ya, itu tuh kemudian saya cari lagi palung samudra yang paling dalam itu apa? Ternyata di situ saya dapati palung Mariana. Ya, palung Mariana itu kedalamannya tuh hampir 11.000 meter gitu. Ya, 11.000 meter. Ya, benar-benar apa? Dalam sekali gitu. Namun sedalam-dalamnya palung Mariana ya, itu masih diketahui oleh manusia ya. Manusia itu masih bisa mengetahuinya gitu. Nah, tapi apalagi sih yang lebih dalam dari palung Mariana? Yaitu adalah kedalaman hati manusia gitu.
kedalaman hati manusia tuh tidak ada yang tahu gitu. Manusia tidak akan tahu gitu. Ya, mungkin manusia bisa mulutnya perkataannya manis, itu wajahnya senyum, tapi hatinya tidak suka, menyimpan kebencian atau menyimpan kepahitan atau menyimpan dendam atau apa gimana. Pokoknya hati manusia tuh tidak ada yang bisa tahu gitu. Ya, yang tahu hanyalah Tuhan, ya. Jadi sedalam-dalamnya Palu Mariana itu masih dalam hatinya manusia. Tapi hatinya manusia pun itu pun masih bisa diketahui oleh Tuhan gitu. Namun bagaimana dengan kedalaman hati Tuhan gitu ya? Siapakah yang dapat menyelaminya selain daripada Tuhan itu sendiri, ya? Jadi kedalaman hati Tuhan itu tidak terselami, jalan pemikiran Tuhan itu tidak terseberani, terlalu dalam dan terlalu luas dan lebar ya, tidak terseberani gitu. Nah, tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Nah, itulah hikmat yang saya dapatkan tuh itu. Oleh sebab itu barang siapa memegang hikmat, ya, ia di, ia mendapatkan hatinya Tuhan, ia dikasih oleh Tuhan gitu. Ya. Jadi yang saya dapatkan hikmat itu isi hatinya Tuhan dan hikmat itu dari pemikirannya Tuhan itu yang saya dapatkan. Nah, jalan pemikiran Tuhan, kehendak Tuhan itu apa aja gitu. Ya kehendak Tuhan, ketetapannya Tuhan, peraturan-peraturannya Tuhan, ya, kerinduannya Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan gitu. Oleh sebab itu Raja Salomo, ya, Raja Salomo waktu mendapatkan hikmat dari Tuhan itu benar-benar luar biasa, ya, benar-benar luar biasa. Raja Salomo itu berarti mendapatkan hatinya Tuhan, gitu. Mendapatkan kasihnya Tuhan, karena dia bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yang adalah isi hatinya Tuhan, pemikiran Tuhan yang tidak terselami dan tidak terseberang itu, gitu. Ya. Nah, orang yang tunduk dan taat pada iblis, maka hikmat atau ajaran yang masuk dalam jiwanya adalah berasal daripada iblis. Begitu pula orang yang takut, takluk, dan tunduk kepada Tuhan, maka ia akan memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Kita baca di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan Mazmur 119, Mazmur 111, maaf. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ya. Lantas bagaimana agar kita mendapatkan hikmat Tuhan? Ya, bagaimana kita mendapatkan hikmat Tuhan? Kita baca di Amsal 8 ayat 34 sampai 36.
Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ya, jadi kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah mengenal Tuhan dan roh kita yang sudah hidup, ya. Jadi kita itu sebenarnya bisa mendengarkan suara Tuhan, gitu. Bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan dia. Ya, kita dengan menanti di pintu gerbangnya Tuhan untuk mendengarkan hikmatnya Tuhan. Namun pintu gerbangnya hanya dibuka bagi mereka yang dikasihinya atau mereka yang beroleh kasih karunia-Nya atau perkenanannya. Ya. Hikmat adalah isi hati dan jalan pemikiran Tuhan, yaitu kehendaknya Tuhan, ketetapannya Tuhan, peraturan-peraturannya Tuhan, kerinduannya Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, orang yang mendapatkan hikmat dikatakan dalam Amsal 3 ayat 14 ya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Gitu. Jadi hikmat Tuhan itu lebih lebih daripada emas, lebih dari perak, lebih dari permata ya. Sungguh luar biasa gitu. Sebab apa yang lebih baik dibandingkan dengan isi hatinya Tuhan? Apakah emas? Apakah perak atau apakah permata? Tidak ada yang bisa menandingi, ya. Isi hatinya dan jalan pemikiran Tuhan tidak ada yang siapapun bisa menandingi. Tapi manusia lebih memilih mengejar atau mengejar emas, perak dan permata, ya. Banyak orang yang ketakutan ya untuk ini mereka menggandakan keuangannya dengan cara beli emas, perak, emas antam atau apa supaya mereka menggandakan kekayaannya gitu ya. Karena apa? Karena apa perak permata itu terlihat nyata oleh mata jasmani dan menyenangkan bagi daging manusia gitu ya. Namun semua tidak membawa pada keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh sebab itu dikatakan dalam Amsal 8 ayat 36, tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya, semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ya. Jadi banyak orang itu pemikirannya tidak seperti apa yang dipikirkan oleh hikmat, tidak memakai hikmat Tuhan. Kalau orang yang memakai hikmat Tuhan, dia benar-benar mengejar hikmat. Karena orang yang mengejar hikmat, dia mendapatkan hidup, ya. Dan dikatakan di Amsal, kalau dia tidur, dia tidak akan terkejut. Kalau dia jalan, dia tidak akan terjatuh gitu. Benar-benar aman gitu. Ya, kalau kita memegang hikmatnya Tuhan itu benar-benar aman karena hikmat Tuhan itu memimpin pada hidup gitu. Awal kejatuhan atau kehancuran seseorang yang memperoleh hikmat adalah kesombongan. Di Amsal pasal 16 ayat 18. Ketongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan, ya. Salomo itu memiliki hikmat Tuhan itu luar biasa.
setelah ia kaya raya, terpandang, terhormat, ya, aman. Pokoknya Salomo memiliki segalanya. Kemudian apa yang terjadi? Salomo mulai jalan menurut kehendaknya sendiri. Ya, tidak lagi menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kita baca di 1 Raja-Raja. Itu raja-raja. Ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 11. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Pada tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ya, jadi Tuhan itu tidak boleh umat pilihan itu bergaul dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa penyembah berhala gitu. Ya, bahkan kawin mengawinkan pun tidak boleh gitu. Kalau itu perintah Tuhan, ya. Dan Salomo awalnya tuh benar-benar dia menuruti perintah Tuhan, ya, sehingga Salomo tuh benar-benar menjadi raja yang pokoknya tuh tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya, kuasanya tidak ada yang bisa menandingi gitu. Benar-benar sampai emas itu tidak bisa dihitung gitu. Benar-benar sampai istrinya tuh ada 1.000 ya gitu. Wah, banyak sekali. Ya, istrinya tuh 300 apa gundiknya 700 gitu. Wow. Tuh, gundiknya 300, istrinya 700. Karena Salomo itu dia memakai hikmat manusia ya. Dia berpikir kalau aku menikahi apa anak raja ini, maka aku akan aman gitu. Tidak terjadi peperangan gitu. Aku menikahi raja ini jadi menjalin suatu hubungan dengan cara perkawinan gitu. Ya, Salomo memakai hikmat manusia. Padahal hikmat Tuhan dikatakan tidak boleh bergaul atau bahkan kawin mengawinkan gitu tidak boleh gitu ya. Tapi Salomo setelah dia berkuasa memiliki segalanya, dia mulai jalan sendiri gitu, memakai hikmat manusia sendiri ya, mengkombinasi gitu. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, ya. Sehingga apa? Istri-istri Salomo itu menarik hatinya Salomo daripada Tuhan. Padahal tadi dikatakan di Amsal bahwa hikmat, orang yang memegang hikmat itu lebih daripada perak, lebih daripada permata, lebih daripada orang yang memegangnya tuh dia akan hidup ya, dia akan hidup, dia akan aman, dia tidak akan terkejut, pokoknya tuh benar-benar luar biasa lah jaminan Tuhan. Kenapa? Karena hikmat Tuhan itu isi hatinya Tuhan, hikmat itu jalan pemikirannya Tuhan. Apalagi yang bisa menandingi hatinya Tuhan dan pikirannya Tuhan? Tidak ada yang bisa menandingi gitu ya. Hmm. Iya. Sebab padahal kalau misalnya Salomo tetap berjalan dalam hikmatnya Tuhan, tetap tetap melakukan hikmatnya Tuhan, sebenarnya Salomo tuh bisa membawa istri-istrinya kepada Tuhan untuk sujud menyembah hanya kepada Tuhan yang benar, pada Tuhan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub gitu. Iya. Ya, seharusnya seperti itu. Dan bahkan membawa anak-anaknya, keluarganya, merakyatnya untuk takut akan Tuhan,
untuk tunduk menyembah kepada Tuhan. Seharusnya dengan kalau Salomo mau terus berjalan dengan hikmahnya Tuhan, itu tuh benar-benar luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Salomo mulai sombong gitu. Dia mau sombong itu bukan oh aku ini kaya, aku ini hebat gitu. Enggak. Tapi dengan tidak berjalan, tidak tidak apa dengan mengenyampingkan hikmat Tuhan dan dia berjalan sendiri. Sebenarnya dia merasa dirinya tuh bisa jalan sendiri gitu. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi berjalan menurut kehendak Tuhan, ya, tapi menurut kehendak kita. Oh, atas diriku bisa, aku merasa bisa jalan sendiri. Itu sebenarnya adalah suatu kesombongan, ya, yang tidak dari, ya. Nah, sebab pada Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya, istrinya merengek. Aku pingin buatkan Baal ini. Nah, karena dia tidak tahan sama apa hatinya sudah terpaut dengan istri-istrinya, akhirnya dibuatin. Nah, yang satu Mary, akhirnya banyak berhala-berhala itu di sana, gitu. Mengerikan. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab lah, karena istrinya di mana-mana, ya kan? Hmm. Di gunung di sebelah timur Yerusalem dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah-Allah mereka. Jadi Yerusalem yang dulu kudus, yang dulu sangat kudus, sekarang sudah menjijikkan, Hmm. ya. Kan lewong Tuhan aja berarti melanggar sepenuh perintah Allah, perintah yang pertama, ya kan? Jangan ada padamu ilah-ilah lain, jangan membuat patung, membuat apapun gitu, ya. Sudah melanggar sepenuh perintah Tuhan sebenarnya Salomo ini. Iya. Hmm. Mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Sayang ya teman-teman, yang awal Iya. menjadi yang akhir. Ya, Mm-mm. bukan yang akhir menjadi yang awal, tapi yang awal menjadi yang akhir. Sayang sekali gitu. Ya, Salomo itu di awalnya luar biasa, tapi di ending akhir hidupnya dia mendukakan hatinya Tuhan. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian yang dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Ya, jadi apa? Salomo di akhir hidupnya dia mendukakan hatinya Tuhan dan dikoyakkan kerajaannya sama Tuhan, ya. Dikoyakkan kerajaannya sama Tuhan, dikasihkan kepada hambanya, hambanya Salomo gitu. Oleh sebab itu, namun sebaliknya dari kesalahan yang Salomo perbuat di masa tuanya, Salomo menyampaikan bahwa di bawah matahari segala sesuatu adalah sia-sia. Kita baca di Pengkhotbah ya. Lalu Salomo itu menulis di Pengkhotbah ya, menulis di Pengkhotbah, Pengkhotbah pasal 1.
Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Siapa lagi kalau tidak Salomo? Iya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, saya percaya ini ditulis ketika Salomo itu jatuh. Hmm. Gitu. Ketika di masa tuanya Salomo jatuh. Awalnya dia mendapatkan hikmat Tuhan. Dia mendapatkan hatinya Tuhan. Dia mendapatkan jalan pemikirannya Tuhan yang tidak terseberangi. Luar biasa sampai semuanya tuh kagum. Bahkan Ratu Berseba bilang, separuhnya ini belum aku dengar. Hmm. Ya, begitu luar biasa sampai dia menulis Amsal-amsal itu wah luar biasa. Gitu. Apapun pohon apa itu bisa diomongkan. Binatang terkecil apapun, tanaman terkecil apapun dia bisa jabarkan gitu. Karena hikmat Tuhan. Tapi ketika jatuh, ya, ketika Salomo jatuh, dia mengeluarkan khotbah di pengkhotbah ini kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi kita, ya, yang awalnya kita hidup dalam hikmat Tuhan, dipimpin oleh hikmat Tuhan, ketika kita jatuh, ya, ketika kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, keluar dari jalannya Tuhan, hidup kita akan mengalami seperti Salomo, sia-sia, gitu. Ya, kita akan mengalami apa yang dialami oleh Salomo, kesia-siaan, gitu. Ya, padahal sebenarnya orang yang mendapatkan hikmat Tuhan dikatakan di Amsal, dia adalah orang yang paling berbahagia, orang yang beruntung, bahkan lebih dari perak, emas, permata sekalipun gitu. Ya, karena dikatakan memimpin pada hidup. Jadi tidak ada yang sia-sia sebenarnya orang kalau mendapatkan hikmat Tuhan. Tapi karena jatuh, awal dari kesombongan dia jatuh, ya, itu menjadi sia-sia. Padahal hidup di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada yang sia-sia, ya. Yang ada adalah pengharapan yang pasti akan hidup yang kekal, ya. Hmm. Heeh. Jadi apa? Sayang sekali ya kehidupan Ya, Salomo. ya. Jadi kita apa? Peganglah hikmat. Karena kalau kita memegang hikmat, kita akan disayangi, kita akan dijaga, kita akan aman, kita akan dipelihara, disayangi oleh hikmat itu. Kalungkanlah itu pada lehermu, ya. Firman Tuhan, ajaran Tuhan, didikan Tuhan, aturan-aturan Tuhan, itu berasal dari isi hatinya Tuhan, jalan pemikiran Tuhan. Itu harus kita kalungkan. Karena apa? Karena kita akan dikasihi oleh Tuhan. Ya, hidup kita akan selalu beruntung kemanapun kita pergi. Gitu. Kita akan selalu beruntung. Karena apa? Hikmat itu yang menjaga kita. Hikmat Tuhan yang akan menjaga kita. Tadi kesaksian siapa yang terakhir itu ya, namanya siapa saya Pak lupa. Ferry. Itu Pak Ferry ya. Itu dia kalau berdoa, kok Tuhan jawab ya? Kok aku doa kok Tuhan jawab ya? Ya, karena apa? Orang yang orang yang hidup dalam kebenaran, ya, doa orang benar itu besar kuasanya. Hmm. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, ya, maka doa orang benar itu besar kuasanya. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat dengan orang benar. Telinganya tanggap mendengarkan, ya. Ketika kita benar-benar hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, hidup kita benar-benar hidup dalam kekudusan. Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, pintu gerbangnya itu langsung dibukakan dan dia langsung langsung hadir gitu.
dia langsung hadir, dia mendengar. Telinganya tuh tajam mendengar, ya. Dan kalau Tuhan sayang sama kita, cinta sama kita, kalau kita memang benar-benar meminta yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan jawab. Tapi kalau kita mintanya yang ndak-ndak, yang nyeleneh-nyeleneh ya, ya jangan gitu ya, untuk memuaskan kedagingan kita. Dagingan. Ya, itu pasti tidak akan dijawab karena Tuhan itu juga sebagai Bapak, dia itu mendidik gitu. Dia, oh enggak, kalau enggak penting enggak mungkin gitu. Kalau memang anaknya membutuhkan, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan jawab gitu. Ya, makanya enggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau kita hidup dalam dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, benar-benar kita mendapatkan hikmat Tuhan. Oh, enggak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Ya, enggak perlu ditakutkan. Anita juga mengalami benar-benar pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, karena Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup, ya. Kuasanya itu nyata. Saya sudah mengalami apa mujizat-mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Kita anak-anak Tuhan tuh mengalami kuasa Tuhan tuh mengalami karena kita menghidupi. Jadi firman Tuhan itu bukan untuk dibaca, tapi untuk kita hidupi, untuk kita lakukan. Ya, karena barang siapa yang mendengar dan melakukan, dialah yang mengasihi Tuhan. Itu di Yohanes 14 ayat 15 dan Yohanes 14 ayat 21. Ya, amin. Kita akan Amin. berdoa ya. Yohanes Tuhan 14 Yesus. ayat. Yohanes 14 ayat 15 Oke. dan Yohanes. Hmm, Setelah kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta pada Bapa dan memberikan kepadamu seorang penolong yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. ya. Ya, Terus Yohanes 14 ayat 21. 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, jadi simpel. Sebenarnya mengikut Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan. Taat melakukan kehendak Tuhan. Mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Dengar-dengaran oleh sama firman Tuhan. Melekat sama sama Tuhan. Jadi kalau kita sedang aktivitas, kita ditarik sama Tuhan untuk doa, ya kita taat. Kita langsung jangan nanti ya Tuhan, aku masih sibuk gitu. Nanti Tuhan, nanti. Karena waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Iya. Nanti itu waktunya tuh bisa hilang langsung. Tiba-tiba tidak ada keinginan lagi untuk berdoa. Kita Hmm. berdoa, oh, ya udah berdoa sudah rasanya kering gitu. Jadi hidup kita tuh dalam pimpinan Tuhan. Tuhan gerakkan kita apa, kita lakukan. Tuhan gerakkan apa, kita lakukan gitu. Dan hati kita benar-benar melekat sama Tuhan. Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, di situ ada kehidupan. Karena apa? Dalam hadirat Tuhan ada kehidupan. Dalam Amin. hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada Yes. kesegaran, ada kekuatan. Itu penting sekali. Kehidupan kehidupan doa orang benar itu penting sekali. Karena doa itu adalah nafas hidup orang percaya gitu. Jadi kita benar-benar jangan sampai kita itu tidak hadir dalam hadirat Tuhan satu hari itu jangan sampai ya karena Ya, kita ya. perlu roh kita tuh perlu napas roh kita perlu perlu sesibuk-sibuknya kita sementara kita datang dalam hadir kita langsung respon ya itu Amin. menyenangkan hati Bapak kita yang di surga ya kita disuruh baca firman kita digerakkan untuk ngomong sama orang ya kita ngomong sama orang gitu Hmm. kita ditegur apa ya kita bertobat gitu ya
Jadi ikut sama Tuhan tuh ngalir, ngikut sama Tuhan. Gitu. Ya, sebenarnya sederhana. Cuman itu aja. Nah, tapi mulai kita apa? Mulai kepekaan manusia secara roh tuh harus mulai belajar gitu. Mulai belajar. Dulu awalnya saya juga gimana tuh, tapi ketika saya mulai belajar dari hal yang sederhana, oh ini kok tak lakukan kok ada damai sejahtera ya. Oh, apa ini suara Tuhan ya gitu. Kok tiba-tiba aku kok seneng gitu. Kok ada damai sejahtera gitu. Nah, lama-lama jadi kita eh, lebih dibawa Tuhan tuh dari kemuliaan menuju pada kemuliaan gitu. Kita mulai belajar, belajar karena kekristenan itu kalau kita tidak melakukan, kita tidak praktek, lah cuman masuk di otak saja ya percuma gitu. Kita harus alami Tuhan. Hidup dalam kekristenan, hidup dalam Tuhan itu alami dia. Sungguh-sungguh alami, nyatakan apa? Nyatakan bahwa hamba itu Tuhan yang hidup. Kalau enggak sia-sia, percuma. Kita enggak usah jadi orang Kristen kalau kita enggak ngalami Tuhan. Gitu, Hmm. rugi ya. Nah, Ya. berjalan dengan Tuhan, kita akan selalu berjalan dalam kemenangan. Amin. Karena karena apa? Setiap kali ada tantangan apapun, kita akan keluar jadi pemenang. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku akan keluar sebagai pemenang. Jadi setiap kali ada masalah, setiap kali ada tantangan apapun, saya selalu aku harus keluar jadi pemenang gitu. Dan Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita Ya. benar-benar berjalan dengan Tuhan, Tuhan beri kita kemenangan ya. Orang mau Amin. menyakiti kita, kita keluar sebagai pemenang gitu. Dulu saya juga seringnya sakit hati, gampang sakit hati ya. Tapi ketika saya bilang, aku akan benar-benar mematikan rasa sakit hati ini. Ketika orang menyakiti saya diam aja. Saya diam. Lama-lama, waduh, iblis bilang, tidak mempan nih. Ya, kita bilang, aku mau mati untukmu Tuhan. Ngomong gampang, tapi mati. Bener tuh loh. Mematikan karakter manusia lama kita tuh susah. Kalau tidak Ya. benar-benar ada kemauan dari diri kita. Gitu. Dan Yes. kita mulai dibentuk apa karakter kita, kesombongan kita mulai dikikis, mulai dimatikan. Hati kita yang mudah gampang patah, gampang ceklean, gampang sakit hati, itu mulai ya dibentuk kita tuh hidup kita tuh dibentuk ya, mulai dimurnikan, diproses. Mengalami proses itu memang memang sakit, tapi endingnya kita menjadi emas, kita menjadi murni, kita dimurnikan Tuhan, menjadi sesuatu yang kita bisa menjadi garam dan terang. Orang bisa melihat apa hidup kita tuh berbeda gitu. Karena orang nggak lihat prosesnya kita ya, tapi kita harus mengalami itu. Kita seperti emas, emas tuh harus mengalami api ya, kita kan keluar sebagai emas gitu ya. Amin. Amin. Nah, kita Terima berdoa ya. kasih. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hambamu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman yang Tuhan yang sudah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat buat setiap orang mendengar, menjadi kekuatan,
Tuhan, biarlah Tuhan kau meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hati, setiap hati kami Tuhan, supaya Tuhan benar-benar firman ini kami mau pegang Tuhan, hikmat-Mu mau kami pegang Tuhan, karena hikmat-Mu Tuhan benar-benar membawa kami pada kehidupan, membawa hidup kami Tuhan dalam penyerahan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami mau disayangi, kami mau Tuhan menjadi dikasihi, dipelihara oleh hikmat Tuhan, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami Tuhan mau terus memegang hikmat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau Tuhan melepaskan genggaman kami kepada hikmat-Mu. Kami mau terus berjalan dalam hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengasihi Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa, Juru Selamat kami, kekasih hati kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Citrisia, sudah sharing kebenaran firman Tuhan.